Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Purwaningsih, biasa dipanggil Ningsih. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit materi pembelajaran sosiologi tentang materi tindakan sosial. Sebelumnya, mengapa penting untuk membahas dan mempelajari materi tindakan sosial? Materi ini penting untuk dipelajari karena dengan mempelajari materi tindakan sosial, kita bisa memahami alasan perilaku manusia. Selain itu, kita juga bisa mengetahui serta meningkatkan kemampuan berinteraksi, mencegah kesalahpahaman, membangun empati dan toleransi, melatih analisis fenomena sosial, dan tentunya menjadi dasar materi sosiologi lainnya. Materi tindakan sosial juga berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu materi identitas diri, status, dan peran sosial. Tindakan sosial seseorang tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh identitas diri, status, dan juga peran sosial yang dimiliki oleh seseorang itu. Di mana identitas diri ini akan membentuk cara pandang dan nilai yang mempengaruhi tindakan seseorang. Lalu, status sosial akan menentukan harapan masyarakat terhadap perilaku individu. Sedangkan peran sosial menjadi pedoman bagaimana seseorang itu seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Untuk itu, mari kita pelajari materi tindakan sosial ini secara lebih detail. Sebelumnya, ini adalah tujuan pembelajaran pada materi ini, di mana yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian tindakan sosial dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis tindakan sosial dengan kritis. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh-contoh dari tindakan sosial dalam kehidupan masyarakat. Lalu, apa itu sebenarnya tindakan sosial? Menurut Max Weber, tindakan sosial merupakan tindakan yang mempunyai makna, tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan keberadaan orang lain, atau tindakan individu yang dapat mempengaruhi individu lain dalam masyarakat. Jadi, tindakan sosial adalah tindakan individu yang memiliki makna atau arti subjektif untuk dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Tindakan sosial hanya dapat dilakukan manusia dalam keadaan sadar dan dikendalikan oleh akal budinya. Lalu, apa bedanya tindakan dan juga tindakan sosial? Kalau tindakan, itu adalah segala perilaku manusia secara umum, bisa spontan atau tanpa adanya makna khusus, tidak mempertimbangkan keberadaan orang lain, dan tidak punya tujuan sosial. Sedangkan, kalau tindakan sosial adalah perilaku manusia yang memiliki makna subjektif dan ditujukan kepada orang lain atau memiliki maksud serta tujuan sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelompokan tindakan manusia. Jadi, tindakan manusia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan manusia pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia itu dibagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan juga integratif. Pengelompokan tindakan manusia selanjutnya yaitu adalah tindakan manusia yang muncul dari luapan emosi. Tindakan manusia pada hakikatnya muncul karena luapan emosi yang dapat bersifat positif maupun bersifat negatif, baik itu bagi dirinya maupun bagi orang lain. Tindakan positif itu adalah tindakan yang membawa keuntungan bagi dirinya dan bagi orang lain.
Nah, sedangkan tindakan negatif adalah tindakan yang membawa kerugian, baik itu bagi dirinya maupun bagi orang lain. Pengelompokan tindakan manusia yang ketiga yaitu tindakan manusia yang merupakan implementasi dari ciri kebudayaan yang dianutnya. Manusia itu hidup dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan, dan budaya tersebut akan membentuk cara berpikir dan bagaimana manusia itu bertindak. Tindakan anggota masyarakat suatu daerah yang dilakukan sejak dahulu kala dan masih berlanjut hingga saat ini merupakan kebudayaan yang akan menjadi ciri dari suatu daerah tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis tindakan sosial menurut Max Weber. Yang pertama yaitu adalah tindakan sosial tradisional. Tindakan sosial tradisional merupakan tindakan yang dilakukan pada situasi tertentu sebagai hasil dari tradisi dan adat istiadat. Tindakan ini dilakukan semata-mata mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah baku dalam masyarakat. Tindakan tradisional dianggap sebagai sesuatu yang bernilai baik atau mencerminkan perbuatan yang dianggap baik oleh masyarakat. Contohnya yaitu memberi atau menerima sesuatu menggunakan tangan kanan agar lebih sopan dan menghormati orang yang lebih tua. Jadi tindakan sosial tradisional ini menjadi tindakan yang dianggap baik oleh masyarakat karena dianggap menjaga nilai, kesopanan, dan juga identitas dari budaya tersebut. Yang kedua yaitu tindakan sosial afektif. Tindakan sosial afektif ini merupakan tindakan sosial yang dipengaruhi oleh perasaan atau luapan emosi tanpa adanya pertimbangan yang matang serta tanpa kesadaran penuh. Jadi, tindakan sosial ini muncul karena luapan emosi seperti marah, cinta, gembira, sedih, kasih sayang, dan lain sebagainya yang muncul begitu saja sebagai ungkapan terhadap suatu keadaan tertentu dan dianggap sebagai reaksi spontan. Contoh dari tindakan sosial afektif yaitu menangis secara berlebihan, rasa gembira yang berlebihan, luapan amarah, dan juga ketakutan yang berlebihan. Selanjutnya yaitu adalah tindakan sosial rasional instrumental. Tindakan sosial rasional instrumental ini merupakan tindakan sosial yang didasarkan pada akal secara rasional, di mana dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dan tujuan yang akan dicapai. Artinya, tindakan sosial ini didasari oleh adanya tujuan yang telah matang. Dalam tindakan ini, individu akan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada, menilai konsekuensinya, lalu memilih tindakan yang paling efisien untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi, pada tindakan ini fokus pada hasil akhir yang diinginkan. Contohnya yaitu seorang pedagang memilih menjual produknya secara online karena biaya operasional lebih rendah dan jangkauan pembeli lebih luas dibandingkan dengan membuka toko secara fisik. Contoh lainnya yaitu Ani memutuskan menggunakan uang tabungannya untuk membeli buku pelajaran daripada untuk jalan-jalan ke tempat hiburan. Nah, keputusan ini diambil dengan pertimbangkan bahwa membeli buku pelajaran itu jauh lebih bermanfaat daripada hanya digunakan untuk sekedar jalan-jalan saja. Selanjutnya yaitu adalah tindakan sosial rasional berorientasi nilai. Tindakan sosial rasional berorientasi nilai adalah tindakan yang berorientasi pada nilai tertentu dengan menitik beratkan pada cara atau proses untuk mencapai suatu tujuan. Tindakan ini bertumpu pada kriteria yang dianggap baik dan benar menurut penilaian dari masyarakat. Atau dapat dikatakan tindakan ini
berkaitan dengan nilai-nilai dasar dan juga prinsip-prinsip moral serta etika yang dilaksanakan secara kolektif untuk kebaikan masyarakat. Dalam tindakan ini fokusnya bukan pada hasil akhir, tetapi pada cara bertindak yang sesuai dengan moral, etika, maupun ajaran agama. Orang yang melakukan tindakan ini karena merasa itu adalah kewajiban moral dan sebagai bentuk kebaikan yang harus dijalankan. Contohnya, melakukan ibadah seperti sholat karena itu dianggap sebagai kewajiban agama dan bentuk dari ketaatan. Contoh lainnya yaitu memberi bantuan kepada korban bencana karena membantu sesama dianggap sebagai tindakan mulia dan bernilai pada kebaikan dalam masyarakat. Agar dapat lebih mudah dipahami, mari kita lakukan tebak gambar berikut ini. Termasuk ke dalam jenis tindakan sosial apakah gambar tersebut? Ya, gambar tersebut termasuk ke dalam tindakan sosial tradisional. Tindakan salim ke orang tua termasuk ke dalam tindakan sosial tradisional karena dilakukan berdasarkan kebiasaan dan juga adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-menurun. Masyarakat mengajarkan bahwa salim ke orang yang lebih tua adalah bentuk dari sopan santun, penghormatan, dan juga nilai budaya yang baik, sehingga anak melakukannya bukan karena dipikirkan secara rasional, tetapi karena sudah menjadi tradisi yang dianggap benar dalam keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, termasuk ke dalam tindakan sosial apakah gambar tersebut? Gambar tersebut termasuk ke dalam tindakan sosial afektif. Tertawa bersama teman-teman termasuk ke dalam tindakan sosial afektif karena tindakan tersebut muncul dari emosi spontan seperti rasa senang, gembira, atau keakraban. Tertawa tidak direncanakan atau diperhitungkan secara rasional, melainkan terjadi karena suasana hati dan juga perasaan pada saat itu. Dalam tindakan tersebut memiliki makna sosial seperti untuk membangun kehangatan, mempererat hubungan, dan juga untuk menunjukkan rasa nyaman bersama teman. Oke, kita lanjut. Gambar tersebut termasuk ke dalam tindakan sosial rasional instrumental. Belajar termasuk ke dalam tindakan sosial rasional instrumental karena dilakukan dengan tujuan yang jelas dan melalui cara yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Seseorang belajar karena ingin mendapatkan nilai baik, memahami materi, lulus ujian, atau mencapai suatu cita-cita. Ia memilih strategi belajar seperti membuat rangkuman, baca buku, maupun berdiskusi karena cara tersebut dinilai paling tepat untuk mencapai hasil yang diinginkannya. Selanjutnya, termasuk ke dalam tindakan sosial apakah gambar tersebut? Ya, gambar tersebut termasuk ke dalam tindakan sosial rasional berorientasi nilai. Mengapa? Donor darah termasuk ke dalam tindakan sosial rasional berorientasi nilai karena dilakukan berdasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan juga kepedulian terhadap sesama. Orang yang mendonorkan darahnya biasanya tidak mencari keuntungan pribadi, tetapi ingin melakukan tindakan yang dianggap benar, baik, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Tindakan ini dilakukan secara sadar karena seseorang memahami bahwa membantu sesama adalah kewajiban moral dan sebagai bentuk dari solidaritas. Jadi, kesimpulannya, tindakan sosial adalah tindakan manusia yang memiliki makna dan mempertimbangkan keberadaan orang lain. Tindakan ini bisa dipengaruhi oleh nilai, norma, emosi, tradisi, serta tujuan yang ingin dicapai. Nah, dalam hal ini, terdapat 4 jenis tindakan sosial menurut Max Weber. Ada tindakan tradisional, afektif, tindakan rasional instrumental, dan tindakan rasional berorientasi nilai.
Dengan memahami tindakan sosial, kita dapat melihat bagaimana manusia itu berperilaku dalam masyarakat. Bagaimana nilai dan norma membentuk tindakan, serta bagaimana tindakan tersebut berperan dalam menciptakan keteraturan dan juga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan memberikan informasi yang menarik. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurangnya, baik itu dalam pengucapan maupun dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.